Meleng dikit, King Indo sudah jauh meninggalkan Thailand dan Vietnam. Negara-negara tetangga tidak menyangka bahwa Indonesia akan bangkit secepat itu. Bermodalkan pemain-pemain diaspora dan kecerdasan taktik Sinteyong, timnas Indonesia berhasil menembus batas. Indonesia kini mulai disejajarkan dengan Qatar, Arab Saudi, bahkan Jepang. Para tetangga yang mulai kebakaran jenggot pun akhirnya berusaha mencuri resep sukses Indonesia. Mereka kini mulai menggenjot proyek naturalisasi lagi. Lantas, siapa pemain baru mereka? Dulu nyindir-nyindir Indonesia yang katanya cuma bisa pakai pemain keturunan. Kini, Vietnam mulai menjilat ludahnya sendiri. Beberapa hari lalu, Federasi Sepak Bola Vietnam mengumumkan bahwa Golden Stars akan memiliki bomber baru. Ya, pemain yang sedang kita bahas adalah Rafaelson Bezerra Fernandes. Striker asal Brazil yang kini sudah berusia 27 tahun itu, kabarnya tidak punya hubungan darah sama sekali dengan Vietnam. Namun, dirinya sudah berhak membela timnas Vietnam. Lantas, apa urgensi Vietnam memberikan status kewarganegaraan Vietnam pada Rafaelson? Federasi Vietnam memandang Rafaelson sebagai penyerang haus gol di Liga Vietnam. Musim lalu saja Rafaelson mencatatkan 31 gol dari 24 pertandingan bersama Nam Dinh FC. Selain itu, Rafaelson juga sudah berkarir di Liga Vietnam sejak tahun 2020. Itu sudah cukup untuk memberikannya kewarganegaraan. Rafaelson bahkan sudah berhak menggunakan nama Vietnamnya, Nguyen Xuan Son. Selain Rafaelson, Vietnam kabarnya juga sedang memproses pemain-pemain lain agar bisa segera membela timnas Vietnam. Dilansir Detik Sport, pemain-pemain itu adalah Jason Pendan, Kyle Colonna, dan Idomin. Dari ketiga nama itu, Jason Pendan jadi yang paling menarik untuk dibahas. Pendan pernah berkarir di MLS bersama New York Red Bull. Dirinya diproyeksikan sebagai pengganti Duan van Hau yang tak kunjung pulih dari cedera. Hebatnya, Pendan tercatat pernah tampil untuk timnas Prancis U16 dan U18. Dirinya bahkan pernah satu tim dengan pemain sekelas Alain Saint-Maximin di Prancis U16. Tak mau kalah dari Vietnam, Thailand yang masih berstatus pemilik gelar Piala AFF terbanyak pun mulai mendatangkan beberapa pemain keturunan. Bahkan skemanya pun mirip dengan apa yang dilakukan Indonesia. Pemain keturunan yang dipanggil didominasi dari Eropa dan masih berusia muda. Skema itu dilakukan demi peningkatan kualitas jangka panjang. Thailand tidak mau hanya mengandalkan pemain-pemain senior yang hanya bisa bermain selama 3 atau 4 tahun lagi. Maka dari itu, pemain-pemain macam Erawan Garnier, Miss Epping, Finn Brown didatangkan oleh federasi. Ketiga nama itu masih berusia sangat muda. Brown bahkan masih berusia 16 tahun. Meski begitu, mereka semua binaan klub-klub Eropa. Jika Brown bermain untuk klub Jerman, Karlsruhe U19. Miss Epping yang berposisi sebagai penjaga gawang baru saja bergabung dengan FC Utrecht U21. Ya, Epping kini jadi rekan satu tim Ivar Yenar. Erawan Garnier tercatat jadi yang paling menjanjikan dari angkatan ini. Garnier berposisi sebagai winger kanan. Lahir dan besar di Prancis, Garnier memulai karir sepak bola di sana. Garnier kini berstatus sebagai pemain Lyon B dan sudah mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi. Selain nama-nama itu, Thailand juga memanggil pemain keturunan Swedia yang berkarir di Asia. Contohnya Patrick Gustafsson yang membela Nara Club, tim kasta ketiga Jepang, dan William Wedersjö yang membela klub lokal Uthai Thani. Meski cuma berkarir di Asia, mereka merupakan jebolan klub-klub Swedia seperti Hammarby IF dan Sylvia. Kekalahan dari skuad Garuda di laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya telah membuat Filipina sadar. Selama ini mereka sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia.
Melihat gap yang semakin jauh, Filipina mulai mengesampingkan gerbong pemain yang berkarir di Asia Tenggara. Mereka kini mulai mengalihkan fokus kepada bakat-bakat terbaik yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa sudah debut di timnas Filipina, namun masih banyak juga yang belum tampil. Pemain-pemain yang sudah debut antara lain Bjorn Martin Christensen yang kini memperkuat klub kasta kedua Norwegia, Alesund. Lalu ada Dylan Demunik dari Zulte Waregem dan Alex Moniz yang membela tim muda New England Revolution. Semuanya bukan kelahiran Filipina, tapi memiliki darah keturunan dari leluhurnya. Sementara pemain yang baru mengantongi kewarganegaraan Filipina adalah Rafael Obermeier. Pria berusia 28 tahun itu jadi salah satu pemain yang dinantikan debutnya. Itu karena Obermeier berstatus sebagai talenta menjanjikan di Jerman. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu pernah membela Bayern Munchen 2 medio 2016 hingga 2018. Dirinya mencatatkan 61 penampilan serta 16 assist bersama tim cadangan Munchen. Hebatnya, talenta Obermeier pernah mendapat pengakuan dari Carlo Ancelotti ketika dipanggil ke skuad utama untuk menghadapi Bayer Leverkusen tahun 2017. Sayangnya ia tak mendapat menit bermain di laga tersebut. Kini Obermeier menjadi bagian penting di SC Paderborn yang berlaga di 2 Bundesliga. Tak mau ketinggalan, Malaysia juga menambah stok pemain naturalisasi. Harimau Malaya tampaknya sudah kapok memberikan status kewarganegaraan kepada pemain-pemain asing di Liga Malaysia. Kini, Malaysia lebih memprioritaskan untuk menggait pemain Eropa yang memiliki garis keturunan. Di luar Ferdi Druif yang masih gantung, Malaysia kabarnya telah merampungkan proses naturalisasi pemain Go Ahead Eagles, Matt Dale. Sang pemain bahkan secara terbuka menyampaikan rasa bangganya bisa memiliki paspor Malaysia. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu sudah mengantongi 117 penampilan bersama Eagles. Dirinya merupakan salah satu pemain penting di skuad utama mantan klub JITSES tersebut. Atribut utama dari Dale adalah kemampuan transisi dan fleksibilitas. Selain bek kanan, pemain berusia 27 tahun itu juga bisa bermain di berbagai posisi lainnya seperti bek tengah, bek kiri, dan pemain sayap kanan. Selain pemain Go Ahead Eagles itu, Malaysia juga sedang mengupayakan 2 pemain Burnley, John Brownhill dan Zian Fleming. Dilansir The Pocket, skuad Harimau Malaya sedang melengkapi berkas-berkas kedua pemain itu. Bahkan media tersebut menyebut Fleming dan Brownhill bisa debut di Piala AFF 2024 mendatang. Kalau soal Brownhill, kalian sudah paham lah ya. Dia jadi andalan lini tengah Burnley dalam 4 tahun terakhir. Nama yang baru terdengar justru Zian Fleming. Belum ada bukti konkret soal darah keturunan Fleming, tapi rumor bergabungnya sang pemain ke skuad Malaysia kian menyebar di Asia Tenggara. Yang terakhir ada Singapura. Meski cuma negara kecil, Singapura membuktikan diri bahwa mereka juga punya daya tarik dari segi sepak bola. Hal itu diperkuat dengan hadirnya bek Cardiff City, Perry Eng. Pemain yang besar di Inggris itu memiliki darah Singapura dari kakeknya yang dikabarkan asli kelahiran Singapura. Kabar bergabungnya Perry Eng ke skuad Singapura langsung menjadi perbincangan warganet, sebab ia langsung menjadi salah satu pemain Asia Tenggara dengan harga pasar tertinggi, yakni 3,8 juta euro. Itu bahkan lebih tinggi dari Sandy Walsh. Market value Perry melonjak karena dirinya berstatus pemain penting di Cardiff. 5 musim berseragam Cardiff, Perry telah mengantongi 152 penampilan di semua kompetisi. Perry sendiri termasuk pemain bek yang produktif, naluri menyerangnya sangat tinggi. Musim 2023-2024 saja dirinya mampu mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 6 kali. Itu jadi yang tertinggi di skuad Cardiff. Selain Perry, Singapura juga menambah beberapa pemain baru lagi, menggenjot lagi proyek naturalisasi. Tapi kalau dipikir-pikir, buat apa juga susah payah menambah pemain-pemain grade A kalau cuma dipakai pas main di Piala AFF.